khususnya bagi saya diberikan kesempatan datang bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Pertama saya mungkin mengenalkan diri, mungkin ada juga yang belum berkenalan, saya belum mengenal. Saya tinggal di Beji, Pak. Nama saya Nuroji, tadi disebut Pak Ustadz. Kebetulan tahun 2009 saya juga nyalon di DPR RI dan alhamdulillah lolos. Dan saya lihat memang dari data yang ada dari Kecamatan Cimanggis dan Tapos waktu itu masih bergabung, khususnya Cipaun, itu banyak suara kita, suara masyarakat Cipaun yang diberikan kepada Gerindra. Alhamdulillah sehingga saya dapat duduk di Senayan, salah satunya adalah dukungan bapak-bapak sekalian di sini. Nah, di sini saya mendapat undangan atau ajakan dari saudara Hamzah, katanya dalam rangka peresmian posko ya. Posko itu berarti untuk kegiatan tim. Ini cukup meriah, cukup. Saya udah beberapa kali datang ke sini, Pak. Jadi 3 kali ya, Hamzah ya, di sekolah dan yayasan. Bapak sekalian, dengan Bang Hamzah ini saya dari 2009 sebetulnya berkenalan dan menjadi sahabat. Cuma waktu itu beliau masih di partai yang lain, sehingga tapi walaupun demikian kita saling mendukung waktu itu dan saya yakin dia juga mendukung saya di RI waktu itu, dan cuma beda partai sehingga sempat berpisah lama karena beliau gagal di DPRD juga waktu itu ya, dan alhamdulillah sekarang bergabung dengan saya bersama Gerindra untuk maju lagi di DPRD Kota Depok. Walaupun saya tahu kakanda beliau ini juga nyalon juga di RI ya, Bang Rudi Samin, ini adiknya kan, betul ya? Iya Bang, betul ya. Jadi dia nggak ikut abang, bukan yang ikut saya ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan dicita-citakan Bang Hamzah di sini, yang dulunya sebenarnya aktifnya di Cilodong, ini berapa bulan terakhir ini rupanya lebih banyak di Cipaun ya, sehingga juga jarang muncul sekarang di tempat saya ini. Biasanya tiap malam, tiap hari ngobrol, sekarang saya ditinggalin sendiri. Rupanya sibuk di sini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi perjalanan saya dengan Bang Hamzah memang selalu bersama. Waktu itu belum satu partai, karena itu dalam kesempatan tahun 2014 ini pun saya sudah bersepakat bersama beliau untuk bersama-sama ya mencapai cita-cita kita. Artinya dia maju dari tingkat kota DPRD Kota Depok nanti melalui dapil Tapos dan Cilodong. Nah, saya sendiri tetap ada rencana di dapil Bekasi dan Depok. Nah, kegiatan bareng ini tentu ada kelebihannya bagi seorang atau para caleg ya. Selain kita bahu-membahu, tentu saja itu bisa dipahami yang mengumpulkan dukungan, juga melakukan sinergi antar kader ya. Jadi semestinya memang kalau dalam satu partai itu harus saling mendukung antara caleg tingkat kotanya, caleg tingkat provinsinya, dan caleg tingkat RI-nya. Karena kalau terpecah-pecah satu-satu itu tidak efektif dan tidak efisien ya, mubazir. Kadang-kadang kita turun 2 kali di tempat yang sama ya. Tapi kalau kita bareng seperti ini, itu secara finansial juga kita bisa berhemat, secara program juga kita bisa fokus. Tentu untuk masyarakat juga tidak
terlalu disibukkan dengan acara-acara caleg melulu. Kadang-kadang kita ini ngerepotin, turun sana turun sini, caleg lagi. Kalau kebetulan Pak RW-nya welcome atau enak itu kita. Kadang-kadang terutama kalau kita turun ke lingkungan, ya saya sendiri selalu lihat situasi apakah ini cukup kondusif bagi lingkungan atau malah mengganggu. Saya contohkan yang mengganggu, misalnya saya agak sedikit sensitif atau hati-hati kalau diundang dalam acara-acara keagamaan. Itu saya sangat menjaga jangan sampai jamaah yang hadir datang caleg pikirannya lain-lain, pikirannya macam-macam. Ini caleg datang pas ada pemilu doang, datang ngaji. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang diundang udah ini duluan. Memang begitu, Pak. Karena pemilu datangnya 5 tahun sekali. Ya kalau kita turun ke masyarakat memang baik, tapi kalau kita lakukan tanpa tujuan, ya mubazir juga. Karena itu kalau caleg turun 5 tahun sekali memang wajar, ya, tujuannya untuk nyalon 5 tahun sekali. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di masyarakat sekarang? Kita semua ini kan, semua caleg bahasa Depoknya mah groyokan lah ya, turun ke kampung-kampung ya, mencari simpati masyarakat dan bermacam-macam cara tentu saja. Dalam 2014 ke depan tentu ini menjadi perjuangan berat, baik bagi saya, Pak Hamzah, dan tentu teman-teman tim. Kalau kita tidak membangun sinergi kayak gini juga berat, karena pemilu sekarang cuma diikuti cuma 12 partai. Ya, dengan 12 partai ini tentu partai besar-besar semua, Gerindra dan ya khususnya Gerindra. Kalau menurut survei sih kita masuk 3 besar sekarang, Pak, ya, masuk 3 besar di Depok, Bekasi. Juga di tingkat nasional kita masuk 3 besar. Bukan berarti kita terus menang, tapi tantangannya juga akan lebih berat. Selain kita dari Gerindra ini diberi target secara nasional, itu cukup berat ya, untuk perolehan kursi DPR, Pak, itu 185 kursi dari 26 kursi 2009. Sekarang ini, saat ini DPR RI cuma 26 kursi. Kemarin saya baru pulang pembekalan tingkat RI, itu diberi target seluruh Indonesia harus mencapai 185 kursi. Berapa kali lipat, Pak Bang Hamzah? Nah, ini satu hal yang tidak mudah dan bukan juga mustahil. Bisa saja secara politik yang namanya tsunami bukan terjadi di laut saja, bisa terjadi di dunia politik dari 26 menjadi 185 kursi. Bisa saja, itu tergantung iklim politik dan perkembangan ke depan. Artinya kalau dibagi-bagi per dapil, Jawa Barat 6 ini, ya dapil saya Depok dan Bekasi, itu 2 kursi dari 6 kursi. 6 kursi ini diperebutkan oleh 5 partai besar. Saya sebut Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra yang dianggap paling kecil. Kita suruh ngambil lagi 2 kursi. Saya aja mikir juga, tapi karena ini partai komando, ya Gerindra tuh nggak boleh bilang enggak. Kita sudah digembleng kemarin, kagak boleh bilang nggak mau, nggak boleh bilang 1 kursi aja, 2 kursi harus bisa. Nah, ini tingkat RI-nya, artinya saya secara pribadi juga akan lebih berat bertarung dengan selain ya di internal juga eksternal. Eksternalnya tadi berat semua, itu partai hebat semua. Mudah-mudahan ada satu peluang di kursi lagi. Kalau 1 kursi, Pak, ya, kalau 1 kursi sih insya Allah saya ya yakin lah, harus yakin ya, harus optimis itu pasti dapat.
Cuma persoalannya secara internal siapa yang dapat di antara Gerindra ini. Nah kalau 2 kursi kita harus lebih gigih lagi sehingga mengambil kursi lain dari partai lain untuk kita. Peta politik yang ada ya seperti itu, 5 besar itu kita pada urutan terakhir waktu 2009, tetapi setelah perkembangan sampai 2013 ini, dan saya melakukan survei itu tahun 2013 bulan Mei, itu hasilnya kita masuk ke urutan 3, jadi kita masuk 3 besar. Insya Allah kalau disuruh tambah 1 kursi lagi kita harus mencapai 2 besar gitu. 2 besar ini artinya urutan kedua kita suaranya minimal, syukur-syukur bisa urutan ke-1. Nah kalau sampai urutan ke-1 itu kita sebut namanya tsunami politik, yang perpindahan orang dari partai lain mendukung Gerindra, dan rasanya sih